masih membahas soal caleg artis yang suaranya melejit di hasil sementara rekapitulasi KPU. Masih bersama kami ada Nafa Urbah dan juga Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, bagaimana? Ini banyak artis yang melejit nih suaranya di pemilu kali ini. Kan banyak juga mereka yang nekat nyalek. Apakah ini memang masih dimanfaatkan oleh partai politik sebagai pendulang suara, win-win solution, atau bagaimana menurut Anda, Mas Umam? Ya, memang ini menjadi tantangan tersendiri Mas Baim. Karena bagaimanapun juga ini terlepas dari effort yang sudah dilakukan oleh teman-teman artis seperti Mbak Nafa dan teman-temannya. Tetapi memang ini menjadi sebuah pertanyaan kembali di dalam konteks refleksi kita dalam pembangunan partai politik modern. Kalaupun kemudian ke depan semakin banyak teman-teman artis yang masuk di ranah politik praktis, maka sebaiknya betul-betul dipersiapkan secara matang sehingga engagement dengan masyarakat itu betul-betul terbangun. Nah, problemnya yang kita khawatirkan, teman-teman artis ini kemudian seolah dijadikan sebagai shortcut, jalan pintas bagi partai-partai politik karena juga barangkali ada problem dalam proses rekrutmen kaderisasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian nama-nama besar yang memiliki fans, penggemar yang begitu luar biasa, itu yang dipasangkan sebagai sebuah konteks elektoral secara general, bukan kemudian dalam konteks pembangunan demokrasi secara umum. Nah, oleh karena itu, apapun profesinya, termasuk di dalam konteks ini adalah artis ya, yang memiliki social engagement, kemudian masuk ke ruang politik harus dipersiapkan secara konten, narasi, termasuk kemudian basis argumen ketika masuk ke masyarakat, dan itu betul-betul harus dipersiapkan secara matang. Kalau matang betul, kita masih ingat nama-nama yang barangkali agak mustahil misalnya masuk di dunia artis, tapi ada nama-nama seperti Arnold Schwarzenegger yang kemudian dia masuk menjadi gubernur di Iya. California tahun 2003 sampai bahkan sampai 2019. Ada nama Ronald Reagan, ada Clint Eastwood, ada Glenda Jackson, ada Jerry Springer. Bahkan Ronald Reagan memang mungkin dia mengawali, dia adalah aktor Ini Hollywood. kalau kansnya dari selebritas misalkan masuk ke Senayan itu perlu berapa persen sih, Mas Umam? Sedikit saja gambarannya. Kalau prosentase elektabilitas tentu beragam, tetapi sekali lagi tentu biasanya strategi menempatkan nama seorang caleg di dapil tertentu itu selalu kemudian diawali dengan basis data survei. Oke. Memiliki engagement yang kuat, memiliki akar yang relatif terbangun atau tidak. Kalau misal kemudian asal artis diletakkan, tentu Oke. itu suicide, politik bunuh diri. Tetapi kalau misal memang dia memiliki akar yang memadai, yang kemudian memiliki jaringan yang bisa digarap, nah itu adalah sebuah bekal yang dalam konteks tertentu positif. Oke. Tetapi dalam konteks Ini yang menarik ya, kalau bicara soal bekal, persiapan yang matang, saya ingin tanya ke Mbak Nafa, di persiapannya apa? Apa yang ditawarkan ke publik? Selain tadi Anda populer, tahu betul soal kultur Jawa Tengah, Mbak Nafa. Oke, jadi aku di dunia politik ini kurang lebih udah 6 tahun karena aku pas waktu tahun yang lalu 2019 kita juga mencalonkan diri, tapi di situ aku belum sangat mengerti apa itu menjadi seorang caleg, terus fungsinya itu apa, dan pas waktu itu belum begitu paham lah. Sampai akhirnya Nasdem benar-benar mempersiapkan bahwa tidak hanya mempersiapkan sebagai vote getter, karena mungkin kebanyakan sekarang ini artis hanya dipakai sebagai vote getter aja gitu, karena memang jujur aja popularitas itu sangat apa ya, sangat menentukan mendapatkan suara sangat banyak dan minim modal, mungkin seperti itu. Tapi untuk Nasdem sendiri itu sangat mempersiapkan aku dari 5 tahun belakangan ini, kita benar-benar dipersiapkan bahwa tidak hanya popularitas, tapi kembali lagi bahwa kamu sebagai seorang artis dan politician itu it's a two different thing gitu. Jadi harus benar-benar turun ke masyarakat, kenali masyarakat, apa isu-isu yang terjadi, yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Seperti contohnya kalau di salah satu kabupaten yang itu adalah dapilku sendiri, itu mempunyai isu kayak pernikahan dini, kelahiran secara dini, terus Oke. pernikahan secara dini, terus mereka itu umur 12 sudah menikah. Jadi kayak pendidikannya nggak sampai SMP, Oke. SD sudah putus sekolah. Hal-hal yang seperti itulah kenapa
turun langsung, belusukan langsung ke masyarakat itu, kita langsung tahu persis apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Contoh soal pertanian, kita mempunyai komoditas yang sangat luar biasa sekali. Contohnya adalah kopi. Kopi kita di Temanggung itu adalah kopi yang terbaik, salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Oke. Nah, tapi permasalahan kepertanian hari ini adalah memang kita tidak seperti di Cina gitu loh. Karena kalau di Cina tuh kalau lagi ada musim kemarau, mereka sudah menyediakan Oke. hujan buatan gitu. Kalau di sini kan tidak bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti aku pengen perjuangkan juga. Itu salah satunya. Terus bagaimana supaya mendapatkan pupuk secara Oke. mudah Oke, ya. dan Nah, iya. selain tadi program tadi Mbak Nafa yang juga menarik nih, banyak pertanyaan kalau sudah jadi selebritas terus nyalek, ini adaptasinya gimana? Kan tugasnya beda nih kan, fokusnya Iya. beda nih Mbak Nafa. Iya, mungkin memang itu bukan itu tidak menjadi alasan ya, karena saya seorang public figure gitu, terus tiba-tiba masuk ke dunia politik, terus tiba-tiba, ini akan sulit apa segala macam. Enggak, itu tergantung apakah kita sebagai manusia Oke. enggak dipatok-patokin, oh kita seorang artis atau ini, enggak. Tapi apakah kita mempunyai passion di mana kita lagi di mana kita Oke. lagi berdiri. Di mana pada saat aku pas waktu 5 tahun yang lalu, pas aku memang turun ke masyarakat, aku punya passion di situ. Memang ada suatu ketertarikan. Orang yang Oke. mempunyai ketertarikan, orang yang mempunyai minat, orang yang mempunyai kesukaan atas sesuatu hal yang baru, dia tidak akan merasa keberatan untuk melakukan banyak hal gitu. Jadi kayak curiosity atau sesuatu hal yang penasaran, keingintahuan yang lebih dan keingintahuan yang lebih dalam lagi itulah yang membuat aku semakin jadi lebih banyak tahu tentang apapun di dapil aku. Karena setiap Oke. kabupaten ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan supaya ke depannya program-program yang kita berikan itu tepat sasaran dan memang program yang dibutuhkan sama mereka. Oke, Gitu. Mas Umam, terakhir singkat saja. Jadi bagaimana apa yang bisa diharapkan dari publik, dari selebritas ini terhadap publik nih ke depan jika mereka lolos ke Senayan, Mas Umam? Ya, masyarakat memiliki literasi politik yang jauh lebih memadai, dan ketika kemudian para artis, termasuk dalam konteks ini Mbak Nafa, kemudian mendapatkan kesempatan masuk di Senayan, ini adalah ujian yang nyata. Apakah betul memang memiliki engagement yang kuat, kemudian bisa menyampaikan visi misi dalam konteks aplikasi program yang betul-betul real. Kalau misal kemudian itu bisa dijalankan, dilanjutkan, maka kemudian keterpilihan itu berpotensi sustainable. Tetapi kalau misal kemudian ternyata hanya main-main, seperti dalam konteks ini adalah sebuah profesi baru yang kemudian seolah hanya dijadikan sebagai batu loncatan, bisa dipastikan dalam proses pemilu selanjutnya rakyat akan bisa mengevaluasi. Oke, terima kasih. Betul. Ahmad Khairul Umam. Setuju banget sama Mas Umam. Terima kasih juga Mbak Nafa di tengah kesibukannya Terima meluangkan waktu untuk Kompas kasih. Petang hari ini. Terima kasih. Kita tunggu nanti 20 Maret 2024. Amin. Sehat selalu Mbak Nafa, Mas Umam. Ayo Mas Umam, dadah Mas Terima kasih, Mbak. Umam.